Bagaimanakah alam semesta terbentuk? Ini mungkin misteri terbesar dan akar dari semua yang lainnya. Pertanyaan terbesar umat manusia, bagaimana kehidupan dimulai? Apakah kesadaran itu? Apakah materi gelap, energi gelap, gravitasi? Semua misteri lain terletak pada pertanyaan ini, kata Andrew Yang, penulis dan janda astronom Carl Sagan. Itu penting bagi saya karena saya manusia dan tidak suka tidak tahu. Bahkan ketika teori yang berusaha memecahkan misteri ini semakin kompleks, para ilmuwan dihantui oleh kemungkinan bahwa beberapa mata rantai paling kritis dalam rantai penalaran mereka salah. Misteri mendasar. Menurut model Big Bang standar, alam semesta lahir selama periode inflasi yang dimulai sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Seperti balon yang mengembang dengan cepat, yang membengkak dari ukuran yang lebih kecil dari elektron menjadi hampir seukuran sekarang dalam sepersekian detik. Awalnya alam semesta hanya diserap oleh energi. Sebagian dari energi ini membeku menjadi partikel yang dirangkai menjadi atom ringan seperti hidrogen dan helium. Atom-atom ini mula-mula mengelompok menjadi galaksi, lalu bintang. Di dalam tungku apinya semua elemen lainnya ditempa. Ini adalah gambaran yang secara umum disepakati tentang asal-usul alam semesta kita, seperti yang digambarkan oleh para ilmuwan. Ini adalah model yang kuat yang menjelaskan banyak hal yang dilihat para ilmuwan ketika mereka melihat ke langit, seperti kehalusan luar biasa ruang waktu dalam skala besar dan distribusi galaksi yang merata di sisi berlawanan dari alam semesta. Alam semesta lahir tidak hanya sekali, tetapi mungkin beberapa kali dalam siklus kontraksi dan ekspansi yang tak ada habisnya. Teori tersebut menggantikan Big Bang dengan Big Bounce, yang dengan mulus menghubungkan periode kontraksi dan ekspansi alam semesta dan memecahkan banyak masalah yang mengganggu teori inflasi. Pasangan ini mengklaim bahwa teori ekspirotik atau cyclic mereka akan menjelaskan tidak hanya inflasi, tetapi juga misteri kosmik lainnya, termasuk materi gelap, energi gelap, dan mengapa alam semesta tampak mengembang dengan kecepatan yang terus meningkat. Meskipun kontroversial, kosmologi yang memantul meningkatkan kemungkinan bahwa alam semesta tidak memiliki usia dan memperbarui diri. Ini adalah prospek yang mungkin bahkan lebih menakjubkan daripada alam semesta dengan awal dan akhir yang pasti. Karena itu berarti bahwa bintang-bintang di langit, bahkan yang paling tua, seperti kunang-kunang berumur pendek dalam skema besar. Saya berharap upaya yang dilakukan masyarakat dalam penelitian ilmiah membawa kita lebih dekat ke kebenaran fundamental dan bukan hanya cara membuat alat yang berguna, kata astronom Institut Teknologi California Richard Massey. Tapi aku sama-sama takut mengetahui bahwa semua yang aku tahu salah dan diam-diam berharap aku tidak melakukannya. Alam semesta kita lahir sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu dalam sebuah ekspansi besar-besaran yang meledakkan ruang angkasa seperti balon raksasa. Singkatnya, itulah teori Big Bang, yang secara virtual didukung oleh semua ahli kosmologi dan fisikawan teoritis. Bukti yang mendukung gagasan tersebut sangat luas dan meyakinkan. Kita tahu misalnya bahwa alam semesta masih mengembang, bahkan sampai sekarang, dengan kecepatan yang terus meningkat. Para ilmuwan juga telah menemukan jejak termal yang diprediksi dari Big Bang, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik yang menyelimuti alam semesta. Dan kita tidak melihat objek apapun yang jelas-jelas berusia lebih dari 13,7 miliar tahun, menunjukkan bahwa alam semesta kita muncul sekitar waktu itu. Semua hal ini menempatkan Big Bang pada fondasi yang sangat kokoh, kata astrofisikawan Alex Flipenko dari University of California, Berkeley. Big Bang adalah teori yang sangat sukses. Jadi, apa yang diajarkan teori ini kepada kita? Apa yang sebenarnya terjadi saat kelahiran alam semesta kita? Dan bagaimana bentuknya yang kita amati hari ini? Teori Big Bang tradisional menyatakan bahwa alam semesta kita dimulai dengan singularitas, titik dengan kepadatan dan suhu tak terbatas yang sifatnya sulit dipahami oleh pikiran kita. Ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan kenyataan, kata para peneliti, karena gagasan singularitas didasarkan pada teori relativitas umum Einstein. Masalahnya adalah tidak ada alasan apapun untuk mempercayai relativitas umum dalam rezim itu, kata Sean Carroll, fisikawan teoritis di Caltech. Ini akan salah karena tidak memperhitungkan mekanika kuantum. Dan mekanika kuantum pasti akan menjadi penting begitu Anda sampai ke tempat itu dalam sejarah alam semesta.
Jadi awal mula alam semesta tetap sangat keruh. Para ilmuwan berpikir mereka dapat mengambil cerita ini pada sekitar 10 hingga minus 30. Mereka yakin alam semesta mengalami periode inflasi yang sangat singkat dan dramatis, mengembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ukurannya mungkin berlipat ganda, mungkin 100 kali atau lebih, semua dalam rentang beberapa sepersekian detik. Inflasi mungkin tampak melanggar teori relativitas khusus, tetapi bukan itu masalahnya, kata para ilmuwan. Relativitas khusus menyatakan bahwa tidak ada informasi atau materi yang dapat dibawa antara dua titik di ruang angkasa lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tetapi inflasi adalah perluasan dari ruang itu sendiri. Inflasi adalah ledakan dari Big Bang, kata Filippenko kepada Space.com. Sebelum inflasi hanya ada sedikit hal, sangat mungkin berkembang sedikit. Kami membutuhkan sesuatu seperti inflasi untuk membuat alam semesta menjadi besar. Alam semesta yang berkembang pesat ini hampir semuanya kosong dari materi, tetapi yang menyimpan sejumlah besar energi gelap, kata teori itu. Energi gelap adalah kekuatan misterius yang menurut para ilmuwan mendorong percepatan ekspansi alam semesta saat ini. Selama inflasi, energi gelap membuat alam semesta menjadi mulus dan berakselerasi, tapi itu tidak bertahan lama. Itu hanya energi gelap sementara, kata Carroll kepada Space.com. Ia diubah menjadi materi biasa dan radiasi melalui proses yang disebut pemanasan ulang. Alam semesta berubah dari dingin selama inflasi menjadi panas kembali ketika semua energi gelap lenyap. Ilmuwan tidak tahu apa yang mungkin memicu inflasi. Itu tetap menjadi salah satu pertanyaan kunci dalam kosmologi Big Bang, kata Filippenko. Kebanyakan kosmolog menganggap inflasi sebagai teori terdepan. Salah satu arsitek teori inflasi berjalan sangat baik. Namun, inflasi bukanlah satu-satunya ide di luar sana yang mencoba menjelaskan struktur alam semesta. Para ahli teori telah menemukan teori lain, yang disebut model siklik, yang didasarkan pada konsep sebelumnya yang disebut alam semesta ekpirotik. Ide ini menyatakan bahwa alam semesta kita tidak muncul dari satu titik, atau sesuatu seperti itu. Sebaliknya, ia memantul ke dalam ekspansi, dengan kecepatan yang jauh lebih tenang daripada prediksi teori inflasi. Dari alam semesta yang sudah ada sebelumnya yang telah menyusup. Jika teori ini benar, alam semesta kita kemungkinan besar telah mengalami rangkaian poni dan berderak yang tak berujung. Awal mula alam semesta kita akan menyenangkan dan terbatas, kata Bud Uproth dari University of Pennsylvania, salah satu pencetus teori ekspirotik. Model siklik menyatakan bahwa alam semesta kita terdiri dari segera, para ilmuwan mungkin tahu dengan pasti teori mana inflasi atau model siklik yang merupakan ruang waktu teoritis ini yang masih harus diamati. Satelit perang Badan Antariksa Eropa yang diluncurkan pada 2009 mungkin menemukan gelombang gravitasi yang sulit dipahami. Itu juga dapat mengumpulkan bukti lain yang bisa memberi tip pada timbangan, kata Uproth. Ini adalah hal-hal yang dalam 10 tahun ke depan akan dibahas dan mudah-mudahan diputuskan, kata Uproth kepada Space.com. Menjadi berbeda juga. Tepat setelah inflasi, alam semesta kemungkinan besar diisi dengan plasma yang panas dan padat, tetapi sekitar 1 mikrodetik atau 10 hingga minus 6 detik atau lebih. Itu telah cukup dingin untuk memungkinkan proton dan neutron pertama terbentuk, pikir para peneliti. Dalam 3 menit pertama setelah Big Bang, proton dan neutron ini mulai berfungsi bersama, membentuk deuterium, juga dikenal sebagai hidrogen berat. Atom deuterium kemudian bergabung satu sama lain, membentuk helium-4. Atom yang baru dibuat ini semuanya bermuatan positif, karena alam semesta masih terlalu panas untuk menangkap elektron. Tapi itu berubah sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Dalam masa yang dikenal sebagai rekombinasi, ion hidrogen dan helium mulai menarik elektron, membentuk atom netral secara elektrik. Cahaya menyebar secara signifikan dari elektron dan proton bebas, tetapi lebih sedikit dari atom netral. Jadi foton sekarang jauh lebih bebas untuk menjelajah alam semesta. Rekombinasi secara dramatis mengubah tampilan alam semesta. Tadinya kabut buram dan sekarang menjadi transparan. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik yang kita amati hari ini berasal dari era ini. Tapi tetap saja alam semesta cukup gelap untuk waktu yang lama setelah rekombinasi. Hanya benar-benar menyala ketika bintang-bintang pertama mulai bersinar sekitar 300 juta tahun setelah Big Bang.
Mereka membantu membatalkan banyak hal yang telah dicapai oleh rekombinasi bintang-bintang awal ini dan mungkin beberapa sumber misteri lainnya, melepaskan radiasi yang cukup untuk memisahkan sebagian besar hidrogen alam semesta kembali menjadi proton dan elektron penyusunnya. Proses ini yang dikenal sebagai reionisasi tampaknya telah berjalan sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Alam semesta tidak buram hari ini seperti sebelum rekombinasi karena ia telah berkembang begitu banyak. Materi alam semesta sangat encer dan interaksi hamburan foton relatif jarang, kata para ilmuwan. Seiring waktu, bintang-bintang bergravitasi bersama untuk membentuk galaksi yang mengarah ke struktur berskala lebih besar di alam semesta. Planet-planet berkumpul di sekitar beberapa bintang yang baru terbentuk, termasuk matahari kita sendiri. Dan 3,8 miliar tahun lalu, kehidupan berakar di bumi. Sementara banyak tentang momen-momen pertama alam semesta tetap spekulatif, pertanyaan tentang apa yang mendahului Big Bang bahkan lebih misterius dan sulit untuk ditangani. Sebagai permulaan, pertanyaan itu sendiri mungkin tidak. Filipenko juga mencurigai sesuatu seperti itu mungkin benar. Saya pikir waktu di alam semesta kita dimulai dengan Big Bang, tapi saya pikir kita adalah fluktuasi dari pendahulunya, ibu alam semesta, kata Filipenko. Ahli kosmologi dan fisikawan bekerja keras untuk menyempurnakan teori mereka dan membawa momen-momen awal alam semesta ke dalam fokus yang lebih tajam dan tajam. Tapi akankah mereka benar-benar tahu apa yang terjadi di Big Bang? Ini adalah tantangan yang menakutkan, terutama karena para peneliti bekerja pada pencabutan 13,7 miliar tahun. Tapi jangan hitung sains, kata Carroll. Lagi pula 100 tahun yang lalu, orang-orang hanya mengerti sedikit tentang alam semesta. Kami tidak tahu tentang relativitas umum misalnya, atau mekanika kuantum. Kami tidak tahu alam semesta mengembang, dan kami tidak tahu tentang Big Bang. Kami tahu semua hal ini sekarang, kata Carroll, lalu kemajuan sebenarnya sangat cepat. Jadi saya tidak akan pernah menyerah pada pesimisme. Tidak ada alasan dalam sejarah kosmologi dan fisika baru-baru ini untuk menjadi pesimis tentang prospek kita untuk memahami Big Bang. Albrecht menyuarakan optimisme serupa, mengatakan suatu hari kita mungkin akan mencari tahu apa jika ada yang ada sebelum Big Bang. Saya mendasarkan harapan saya pada fakta bahwa kosmologi telah begitu sukses, katanya kepada Space.com. Tampaknya alam telah mengirimkan pesan yang jelas kepada kami bahwa kami benar-benar dapat melakukan sains dengan alam semesta. Tetaplah terus menonton video ilmu pengetahuan menarik lainnya di channel YouTube kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan, karena kami akan selalu membagikan video pengetahuan unik, misteri, dan menarik untuk disimak sehingga menghilangkan dahaga Anda yang haus akan ilmu pengetahuan.